dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kami mendapat kepercayaan dari surga melalui saudaraku Ibu Pendeta telah mempercayakan kami untuk memberitakan firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dari bacaan tersebut saya memberikan satu tema: untuk segala perbuatan ada upahnya. Entahkah itu baik, entahkah itu jahat, pasti ada upahnya. Satu Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ayat yang ke-26 ini berbicara tentang dua keluarga, yaitu keluarganya Elkana bersama dengan keluarganya Eli. Eli adalah seorang imam dan dia mempunyai anak-anak, bahkan juga Elkana juga demikian, dia mempunyai anak-anak. Tapi yang membuat perbedaan di antara dua keluarga ini adalah anak-anak dari Eli, mereka melakukan kekerasan, mereka memandang rendah korban kepada Tuhan. Bahkan juga mereka melakukan berbagai macam hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak disuruh oleh Tuhan. Sementara keluarga yang satu ini, anak-anaknya yaitu Samuel, dia bertumbuh dewasa dan dia dikasihi oleh Tuhan dan juga disukai oleh manusia. Di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Kristen, umat yang beragama, umat yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan, Tuhan mau mengajak kita agar kita mengoreksi pribadi kita, sehingga pada akhirnya kita tidak mengambil contoh dan teladan yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Tetapi kita boleh mengambil contoh dan teladan yang baik yang telah dilakukan oleh Samuel. Mereka sama-sama anak-anak muda. Anak-anak dari Eli. Eli ini adalah seorang imam, dan tugas seorang imam itu dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia menjalankan tugas tanggung jawab sebagai seorang imam, sebagai pelayan Allah. Tetapi namun anak-anaknya tidak hidup sama seperti ayah mereka. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan hal ini sangat membingungkan hati Tuhan. Dan akhirnya mereka menerima atau menanggung hukuman dari Tuhan. Seringkali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kebanyakan anak-anak dari para majelis hamba Tuhan itu yang buat onar. Ini seringkali terjadi. Mamanya sebagai majelis, bapaknya sebagai majelis, penatua, tetapi anak-anaknya menjadi onar. Bukan menjadi contoh dan teladan, tapi menjadi onar. Mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, bahkan mereka memberontak dan sebagainya. Ini bukti bahwa anak-anak yang tidak taat, dia tidak mau dengar-dengaran, dia tidak mau menurut dan sebagainya.
Karena itu orang tua tidak usah heran kalau ada anak-anak kita di rumah suka melawan. Padahal orang tua yang juga adalah seorang hamba Tuhan. Mungkin di sini tidak ada, tapi di Loleh ada. Susah untuk dididik. Bukan orang tua tidak mengingatkan mereka. Orang tua selalu mengingatkan mereka, mengajarkan yang terbaik kepada mereka, tetapi mereka selalu punya pemikiran yang tidak baik. Mereka menganggap bahwa didikan dari orang tua itu adalah didikan yang salah. Halo anak-anak, karena kelihatannya banyak anak-anak. Salah satu hukum Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang telah diberikan Tuhan kepadamu. Selama ketika saat saudara dan saya tidak tahu menghormati orang tua kita yang telah memperanakan kita, yang telah melahirkan kita, maka kutuk akan kita terima. Karena itu jangan mau dikutuk, jangan mau menerima hukuman dari Tuhan, sama seperti anak-anak dari Eli tersebut. Belajarlah mencontohi kehidupan dari Samuel ini. Samuel dalam ayat yang ke-18 ini, dia menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Menjadi pelayan di hadapan Tuhan bukan berarti harus diangkat, ditabiskan menjadi seorang majelis, seorang diaken, pengajar. Tapi menjadi pelayan Tuhan, di mana saja saudara berada, saudara menjadi berkat bagi Tuhan. Menunjukkan karakter hidupmu sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Waktu itu dia masih anak-anak. Sekarang ini cari anak-anak untuk pimpin par pun juga kadang setengah mati. Dia cari ketua pemuda pun juga rumit juga. Apatah lagi jadi seorang kader, diaken, majelis penatua, rumit. Padahal jemaatnya sangat banyak, tapi tidak ada yang mau memberi diri untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Samuel tidak seperti itu, tetapi dia menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Dan waktu itu dia masih anak-anak. Di sini tidak mencatat berapa umur Samuel waktu itu, tetapi dia masih anak-anak. Dia sudah menjadi pelayan Tuhan. Saudara dan saya pun juga harus seperti itu. Tidak hanya kepada anak-anak, tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan yang cinta ke Tuhan, yang punya waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, setiap hari ibadah PA, ibadah pemuda, ibadah kaum bapak, kaum ibu, bahkan juga persekutuan. Saudara dan saya ada di sana, itu pertanda bahwa saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, maka kita wajib hidup menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh manusia. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang tidak menjadi contoh dan teladan di tengah-tengah lingkungan, bahkan dalam gerejanya. Karena itu perhatikan ini baik-baik. Sebagai jemaat Tuhan, jemaat Ebenezer di tempat ini, perhatikan ini baik-baik. Karena setiap hari Minggu saudara ada di tempat ini mendengarkan firman Tuhan yang telah dikhotbahkan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang satu pergi, yang satu datang. Sudah 4 tahun Ibu Pendeta ada di tengah-tengah jemaat Tuhan, dan banyak
kebenaran firman Tuhan yang sudah diperdengarkan Tuhan melalui hamba Tuhan. Adakah firman itu tertanam dalam hidup kita? Pernahkah kita ketika saat kita mendengarnya dan mau melakukan dalam hari hidup kita ataukah tidak? Ataukah kita merendahkan korban Tuhan? Itu kembali pada pribadi kita masing-masing. Tugas seorang hamba Tuhan hanyalah memberitakan dan mengajarkan jalan benar. Hanya lagi berapa hari ke depan jemaat Tuhan di tempat ini harus berpisah dengan hamba Tuhan. Dan itu sebelum hamba Tuhan keluar dari sini melanjutkan pekerjaan pelayanannya di tempat yang lain, harus dipastikan bahwa jemaat yang sudah mendengar khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan ada rhema yang merubah kehidupan saudara. Kejahatan yang telah dilakukan oleh anak-anak Eli adalah dalam ayat yang ke-17. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua anak muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Halo? Jangan sampai nanti saudara menganggap rendah seorang hamba Tuhan. Di sini tidak ada, tapi di Loleh pernah terjadi. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya perlu sampaikan ini. Karena di Loleh pernah terjadi. Karena sekolahnya sudah S2, akhirnya ngomong dengan seorang hamba Tuhan. Seorang pendeta menganggap bahwa titelnya sudah lebih dari hamba Tuhan tersebut. Sekiranya sini tidak ada. Jangan memandang rendah seorang hamba Tuhan. Halo? Sekecil apapun juga dia, jangan memandang rendah dia. Karena pengurapan Tuhan ada padanya. Apatah lagi sampai saudara mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Hukuman pasti ada. Kita harus belajar dari sosok seorang raja yang bernama Daud. Dia tidak mau membunuh Saul. Saul adalah raja pertama di Israel. Sekalipun Saul berubah setia, dan dia mencoba untuk membunuh Daud. Dan Daud berkesempatan untuk harus menumpas dia, tetapi Daud tidak sempat melakukan itu. Karena dia takut menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Ini merupakan dosa yang telah dilakukan oleh kedua anak dari Eli, Imam Eli ini. Sehingga hal itu mendatangkan hukuman atas mereka. Ayat yang ke-22 itu. Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur di depan pintu kemah pertemuan. Ini kejahatan yang telah dilakukan oleh anak-anak Eli. Banyak orang yang mencoba untuk ingin mengambil alih tanggung jawab dari seorang yang telah dipilih, ditetapkan oleh Tuhan. Berbicara tentang kemah pertemuan, di kemah pertemuan itulah imam-imam dipercayakan oleh Tuhan untuk melayani dalam kebaktian ibadah seperti ini. Pernah di kota Kupang, tanah merah Oebelo, ini kesaksian nyata
Karena saya tinggal di sana berapa tahun, sehingga ada anak muda yang turunkan pendeta dari atas mimbar. Ini hal yang tidak baik. Tapi ini merupakan satu peringatan bagi kita. Karena kita tidak tahu perjalanan kita ke depan. Kalau di Lore itu kejadian paling mengerikan itu. Kalau Ibu Pendeta datang pimpin, saya tidak pergi ibadah. Tidak tahu di sini seperti apa. Tapi di Lore itu kejadian ada. Kalau Ibu Pendeta datang pimpin, saya tidak pergi ibadah. Kalau majelis itu pergi dengan pimpin, saya tidak pergi ibadah. Ini yang terjadi. Dan semoga tidak terjadi di gereja ini. Ingat, sekecil apapun juga dia telah diurapi oleh Tuhan dan dipersiapkan untuk melayani di kemah pertemuan sebagai penyambung lidahnya Tuhan. Dan ini merupakan kejahatan yang telah dilakukan oleh anak-anak Eli. Sehingga ayat yang dilanjutkan dari ayat yang ke-22 itu ayat yang ke-23. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku. Bukankah kabar yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran? Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sudah memperingatkan dia, anak-anaknya, tetapi mereka terus melakukan hal itu. Saya mau sampaikan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan. Kalau kita baca dalam kitab Yeremia pasal 18, kita akan temukan di sana. Setiap orang bertanggung jawab atas dosa sendiri. Tetapi tugas sebagai seorang imam, dia harus memberitahukannya. Adakah kita sebagai orang tua, kita sudah mendidik anak-anak kita di jalan yang benar atau belum? Firman Tuhan berkata, ajarkanlah itu kepada mereka. Beritahukanlah itu kepada mereka. Di waktu engkau duduk, berdiri, berjalan, beritahukan, ceritakanlah hukum Tuhan itu kepada mereka. Hanya kebanyakan orang tua mendidik anak-anak pivot domba, apalagi iris tua, kerja sawah. Tapi orang tua tidak mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan, pergi beribadah kepada Tuhan. Ini tugas sebagai orang tua. Harus didik mereka. Eli berkata kepada anak-anaknya, janganlah begitu anak-anakku. Artinya bahwa Eli tahu bahwa yang telah dilakukan oleh anak-anaknya itu adalah sebuah kejahatan yang mendatangkan hukuman atas mereka. Sehingga tugas sebagai orang tua wajib memberitahukan kepada anak-anak. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Halo? Anak-anak kalau tidak mendengarkan didikan dari orang tua, maka siap-siap masuk lubang kubur. Ya, kalau anak-anak mau mati cepat-cepat, berarti terus memberontak terhadap orang tua. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Jika saudara dan saya terus memberontak dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, dan melakukannya, maka siap-siap kematian sudah menunggu.
Ada yang mau mati sekarang? Halo? Jemaat ada yang mau mati sekarang? Takut mati. Kenapa takut mati? Kematian itu bukan mengerikan, bukan hal yang mengerikan, bukan hal yang menakutkan. Tetapi yang membuat saudara takut mati itu karena apa? Saudara masih mencintai dunia ini. Saudara masih mau hidup karena ingin untuk menikmati keindahan, kemuliaan dunia ini. Tapi apalah gunanya saudara memperoleh semua yang tapi kehilangan nyawa pada akhirnya. Kehilangan upah di sorga. Tapi kalau saudara mau hidup dengan firman Tuhan dan melakukannya, apa yang telah dilakukan oleh hamba Tuhan kurang lebih 4 tahun terakhir ini, dengan itu pulang dan lakukan dalam hidup. Jangan tunggu perpisahan dulu baru menangis. Tapi selama Ibu Pendeta ada di tengah-tengah selama 4 tahun ini, jemaat tidak pernah datang kunjungi Ibu Pendeta, tanyakan Ibu Pendeta bagaimana kabarnya. Mungkin hanya 1-2 orang saja. Mungkin yang datang itu hanya majelis, tapi jemaat mungkin 1-2 orang, tidak semua datang kunjungi beliau, tanyakan bagaimana kabar Bu. Tapi nanti tunggu perpisahan, ketika saat setirjak mulai berlangsung baru air mata buaya dan mulai banyak-banyak keluar. Ibu Pendeta bilang sayonara, sampai jumpa. Dan mungkin yang biasa menangis paling banyak Ibu Taibino barangkali. Dan saya dengar banyak kesaksian dari Ibu Taibino, banyak hal teladan yang telah dibuat oleh Ibu Pendeta, dan pasti itu terus dikenal oleh Ibu Taibino. Memang saat kita memiliki nama baik, maka nama baik itu akan diingat terus sampai dengan akhir hayat kita. Kita tidak pernah lupakan. Untuk itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang terakhir dari bacaan kita pagi hari ini, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Maukah kita seperti itu? Jemaat Ebenezer, mau disukai oleh Tuhan, mau disukai oleh manusia, mau tidak? Tidak ada suara, berarti sudah lapar ini. Sudah lapar? Baru jam 10:30. Iya. Belajar dari sosok seorang yang bernama Samuel. Semakin besar, artinya semakin dia bertumbuh menjadi orang besar, orang dewasa, maka pemikirannya pun juga harus berubah. Kebanyakan orang yang sudah ubanan, istilahnya orang rotan disebut tua gongkok, tapi dia pikiran masih ke anak-anak. Pikiran sudah tahu-tahu berubah. Dia sudah menikah, tapi dia belum berubah hidupnya. Dia masih memakai kehidupan yang masih waktu dia masih bujang itu. Kemana-mana asal kusuka, tidak ada yang melarang. Ya, dia tidak mau diatur-atur oleh suami bahkan istri. Ini juga salah. Kebiasaannya mungkin tidur di rumah sampai dengan siang bolong. Saat menikah, istri bangunkan dia, pagi-pagi buta dia mengamuk.
Banyak rumah tangga yang hancur karena itu. Saya dengar banyak pasangan muda di Dengka sini. Sekiranya perhatikan ini baik-baik. Setelah menikah berarti harus berubah. Jangan terus pakai pikiran kanak-kanak. Ya kalau sudah menikah berarti harus berubah. Ya. Semakin besar dan semakin disukai. Saya juga suka saudara-saudara yang ada. Kalau kita disukai oleh manusia, maka kita berada di tengah-tengah mereka. Mereka bukanlah musuh kita. Amin. Sekalipun kita baru orang awam di situ, orang baru, tetapi kalau kita disukai oleh mereka, maka mereka bukanlah musuh kita. Dan mereka pasti mendekat dengan kita, menyatu dengan kita. Saya punya banyak kesaksian. Dan saya tahu bahwa Tuhan taruh dalam hidup ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya suka menjalin hubungan dengan orang yang baru, walaupun belum dikenal, tapi saya suka membangun hubungan kerjasama yang baik. Apalagi kita sebagai hamba Tuhan, ya, kita harus menunjukkan contoh dan teladan yang baik kepada mereka. Kemarin saya bersaksi di ulang tahun Persekutuan Doa Air Hidup. Saya bilang, kalau saya pergi ke Rote Timur, banyak orang tua keluarga saya ada di sana. Dan mereka tidak menganggap saya sebagai musuh. Saya datang ke Pantai Baru pun juga demikian. Rote Tengah pun juga demikian. Jangankan di wilayah global lain, di Dengka pun juga demikian. Atau ada yang menganggap saya sebagai musuh? Tidak ada. Justru karena tidak ada, maka hari ini saya mendapatkan kepercayaan dari surga melalui hamba Tuhan, saudaraku Ibu Pendeta, untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Kita adalah sesama tubuh Kristus. Amin. Sesama tubuh Kristus berarti satu yang sakit, semua terasa sakit. Besok lusa Ibu Pendeta sudah pulang, sudah berpindah tempat, pasti kita pun juga rasa kehilangan juga, rasa sakit juga, menangis juga. Ya kalau mau menangis, menangis sekarang. Jangan tunggu hari terakhir. Saya sebenarnya meminta Ibu Pendeta untuk pimpin dalam sebuah ibadah gabungan, tapi kasihan Ibu Pendeta sudah jalan, tidak tahu kapan lagi kita bisa bertemu. Tapi mudah-mudahan Ibu Pendeta hanya bergeser di seputaran Rotendao ini, tidak ke Kota Kupang. Aduh, Semau lah. Ini sampai di Semau yang memang, ya. Tapi kalau Tuhan berkenan, pasti kita akan bertemu. Saudara dan saya harus menjadi orang yang disukai, sehingga dalam persekutuan doa itu kami terapkan sebagai orang persekutuan doa. Berarti dia harus membangun hubungan dengan gereja, dia harus membangun hubungan dengan lingkungan, masyarakat, pemerintah, dan sebagainya. Di sini ada 4 persekutuan doa. Sekiranya jangan alergi terhadap gereja. Halo? Tapi tidak ada toh. Semua saya lihat bahwa kerjasama yang baik dari gereja, bahkan juga persekutuan doa.
Inilah yang dicari oleh Tuhan. Semakin saudara dan saya bertumbuh menjadi dewasa di dalam pengenalan takut akan Tuhan, maka pastikan bahwa saudara saya disukai oleh Tuhan dan juga disukai oleh manusia. Karena ini merupakan berkat yang telah diterima oleh orang yang takut akan Tuhan. Jadi dua kehidupan ini tinggal saudara dan saya pilih, mau pilih yang mana, dengar-dengaran atau tidak dengar-dengaran. Kalau dengar firman Tuhan melakukannya, maka pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi dengar firman Tuhan tidak melakukannya, maka siap-siap menerima hukuman dari Tuhan. Ya, kalau ada yang sakit di sini, jangan kesalah orang lain, tapi koreksi dirimu. Jangan sampai ada dosa yang telah dilakukan. Berdoa minta ampun, penyerahan secara total, Tuhan pasti akan menjamah dan memberikan kematian akan menjauh dari hidupmu. Lubang kubur akan menjauh dari hidupmu. Kuncinya itu. Tapi kalau saudara tidak mengakui itu, mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, maka siap-siap lubang kubur. Hukuman dari Tuhan itu ada. Mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, saya bersampaikan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah akan budi, dan itu adalah hikmatmu di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati jiwa Tuhan yang ada. Amin.